selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, yang pertama kita akan membahas materi mengenai persamaan linear satu variabel ya, yang ditandai oleh tanda sama dengan. Jadi bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0, di mana X ini yang merupakan variabelnya. Jadi variabelnya di sini berubah-ubah ya, tergantung nanti si pembuat soal, bisa Y, Z, P, Q, R, dan seterusnya. Kemudian yang menempel pada variabel X ini, yaitu A ini merupakan koefisien dari X, dia berupa angka atau bilangan bulat ya. Kemudian B ini yang merupakan konstantanya ya, jadi konstanta ini juga berupa bilangan bulat, kemudian sama dengan 0. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak ya untuk contoh soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan X plus 6 sama dengan min 8 adalah. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini ya. Jadi kita tulis ulang soalnya, X plus 6 sama dengan min 8. Kemudian plus 6-nya ini kita pindahkan bawa ke sebelah kanan atau ke arah kebalikannya ya, karena kita ingin mencari nilai X-nya. Maka dia akan menjadi X sama dengan min 8. Nah, karena di sini plus, pindah ruas menjadi min atau negatif ya. Jadinya X sama dengan min 8 dikurangi 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi X sama dengan min 8 dikurangi 6, dapat hasilnya min 14. Jadi, inilah nilai X yang memenuhi persamaan X plus 6 sama dengan min 8. Jadi ketika kita ganti X-nya ini dengan angka min 14, maka dia akan sama hasilnya dengan min 8 ya. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh soal yang kedua. Nilai P yang memenuhi persamaan 3P plus 2 sama dengan 4P dikurangi 3 adalah. Jadi kita bahas caranya, kita tulis soalnya terlebih dahulu. 3P plus 2 sama dengan 4P min 3. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadinya di sini yang sejenis adalah 3P dengan 4P ya. 4P-nya ada di sebelah kanan. Ini Ibu pindahkan bawa ke kiri. Maka dia akan berubah tandanya menjadi min 4P ya. Kemudian di sebelah kanan sama dengan ada min 3. Nah, di sini ada plus 2 ya. Plus 2 Ibu pindahkan ke arah kanan sama dengan, maka tandanya dia akan berubah menjadi min 2 ya. Kemudian kita sederhanakan, 3P dikurangi 4P dapat hasilnya min P sama dengan min 3 dikurangi 2 dapat hasilnya min 5. Nah, di sini P-nya masih dalam keadaan negatif atau min ya. Kita ubah ke dalam P positif ya, karena ditanyakan P saja. Berarti kita kalikan kedua ruas ini dengan min 1 ya, supaya P-nya jadi positif. Sehingga min P dikali min 1 jadinya plus P sama dengan min 5 kali min 1 hasilnya 5. Jadi nilai P yang memenuhi persamaan 3P plus 2 sama dengan 4P min 3 adalah P sama dengan 5. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang nomor 2 ya. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh soal yang nomor 3. Jika min 2 dalam kurung X plus 3 sama dengan min 13, maka nilai X adalah. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menulis soalnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita kalikan X plus 3 ini dengan angka min 2 di depannya ya. Jadinya min 2 kali X, min 2 dikali plus 3.
maka dia akan menjadi min 2x min 6 ya, sama dengan min 13. Setelah kita kalikan, kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadi yang sejenis di sini adalah min 6 ini Ibu pindahkan bawa ke sebelah kanan sama dengan. Maka tandanya dia akan berubah menjadi positif, sehingga dia akan menjadi min 2x sama dengan min 13 ditambah 6. Kemudian kita sederhanakan menjadi min 2x sama dengan min 13 tambah 6, dapat hasilnya min 7. Kemudian di sini ada min 2x, itu artinya min 2 dikali x ya. Jadi kalau perkalian itu dipindahkan ke arah kebalikan dari tanda sama dengan atau meloncati tanda sama dengan, itu akan terjadi pembagian ya. Maka dia akan menjadi x sama dengan min 7 per min 2. Kemudian kita sederhanakan lagi karena min dibagi min itu hasilnya positif, sehingga jawabannya untuk nilai x pada contoh soal nomor 3 ini adalah 7 per 2 ya. Jadi sudah selesai untuk contoh nomor 3. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari x per 2 ditambah 2x per 3 sama dengan 4x min 5 per 3 adalah. Jadi sekarang bentuknya pecahan ya, penjumlahan pecahan. Jadi yang pertama kali kita lakukan, seperti biasa kita tulis soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini penyebutnya berbeda ya, ada 2, ada 3, dan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3 untuk menyamakan penyebutnya ini. Jadi bisa kita kalikan kedua ruas baik kiri dan kanan, kita kali dengan 6. Karena KPK dari 2 dan 3 ini adalah 6 ya. Maka dia akan menjadi seperti ini ya. Untuk x per 2 sama 2x per 3 ini kan dijumlahkan ya. Ini akan menjadi satu kesatuan yang kita kalikan 6. Kemudian di sebelah kanan sama dengannya ada 4x min 5 per 3. Ini juga satu kesatuan yang kita kalikan juga 6 ya. Maka dia akan menjadi 6 ini kita kalikan masing-masing dengan x per 2. Kemudian kita kalikan juga dengan 2x per 3. Sehingga dia akan menjadi 6x per 2 ditambah 12x per 3 sama dengan ini 3 sama 6 bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. Kemudian 2 ini yang kita kalikan dengan 4x min 5. Kemudian kita sederhanakan, yang bisa kita sederhanakan maka dia akan menjadi 6x per 2 itu sederhananya 3x ditambah 12x per 3 sederhananya adalah 4x. Sama dengan 2-nya kita kalikan 4x menjadi 8x. Kemudian 2-nya kita kalikan min 5 menjadi min 10 ya. Setelah bentuknya sederhana, sudah tidak ada bentuk pecahan lagi, kita kumpulkan yang sejenis ya. Jadinya 3x ditambah 4x dapat hasilnya 7x. Kemudian 8x ini kita pindahkan bawa ke kiri ya, ke kiri sama dengan, sehingga dia akan menjadi min 8. Sama dengan min 10-nya tetap ada di sebelah kanan. Kemudian kita sederhanakan, 7x dikurang 8x dapat hasilnya min x sama dengan min 10. Karena di sini min x-nya masih dalam bentuk negatif, kita ubah menjadi positif ya x-nya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan min 1. Sehingga dia akan menjadi min x dikali min 1 hasilnya plus x sama dengan min 10 kali min 1 hasilnya 10. Jadi x sama dengan 10 inilah yang merupakan himpunan penyelesaian dari contoh soal yang nomor 4 ya. Lanjut ke contoh soal yang kelima. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga adalah x ditambah 3, 3x plus 5.
Jika keliling segitiga tersebut adalah 48 cm, maka nilai X-nya berapa? Ya, jadi yang perlu kalian ingat di sini adalah rumus dari keliling segitiga ya. Di rumus keliling segitiga itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisinya ada 3 ya, jadi kita jumlahkan seluruh sisinya. Jadi sisi yang pertama itu dapat X, sisi yang kedua X plus 3, sisi yang ketiga 3X plus 5. Kita masukkanlah ke rumusnya. Jadi kelilingnya diketahui 48, kita masukkan ke keliling. Kemudian sama dengan sisi yang pertama X, kita masukkan, kedua ditambah X plus 3, yang ketiga ditambah 3X plus 5. Kemudian kita buka kurungnya dulu ya, sehingga dia akan menjadi 48 sama dengan X ditambah X plus 3 ditambah 3X plus 5. Setelah itu baru kita kumpulkan yang sejenis ya. Kita tulis lagi 48 sama dengan, nah di sini yang sejenis adalah X sama 3X-nya. Kita kumpulkan jadi 1, X ditambah X ditambah 3X. Kemudian 3 ditambah 5, ini sejenis juga ya. Tambah 3 tambah 5. Oke, kita jumlahkan yang sejenis sehingga dia akan menjadi 48 sama dengan, nah di sini X ditambah X ditambah 3X, itu hasilnya 5X ya. Kemudian 3 tambah 5 hasilnya 8. Ini ya. Kemudian kita kumpulkan sama yang di ruas kirinya ya. Kita cari yang sejenis sehingga dia akan menjadi 48 dikurangi 8 ya. Jadi plus 8 di sini kita pindahkan bawa ke sebelah kiri sama dengan, sehingga dia berubah tanda menjadi negatif 8 ya. Sama dengan 5X. Kemudian kita sederhanakan lagi, 48 dikurangi 8 dapat 40 sama dengan 5X. Ini sudah tidak ada yang sejenis lagi ya. Setelah itu kita cari nilai X-nya. Sehingga X-nya kita dapatkan 40 per 5 ya. Jadi 5 di sini 5 dikali X ya. Kali kalau dia pindah ke arah kebalikannya menjadi bagi ya, atau per. Jadi 40 bagi 5, X-nya sama dengan 8. Jadi untuk nilai X pada contoh soal nomor 5 ini adalah 8 ya, X-nya 8 ini. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang nomor 5. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua ya, pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi untuk pertidaksamaan linier satu variabel ini ditandai oleh 4 tanda ya. Jadi ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Oke, supaya lebih jelasnya lagi, kita simak ya untuk contoh soal yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 8X plus 24 kurang dari sama dengan 0. Jadi sebenarnya caranya hampir mirip ya dengan persamaan linier satu variabel, cuma yang membedakan di sini adalah tandanya ya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan buat soalnya dulu ya. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Jadi plus 24 kita pindahkan bawa ke sebelah kanan tanda kurang dari sama dengan ya. Sehingga dia akan menjadi min 24. Kemudian kita sederhanakan menjadi X kurang dari sama dengan 0 dikurangi 24 dapat hasilnya min 24. Kemudian 8X, 8-nya pindah ruas juga, dia akan menjadi pembagian atau per ya, sehingga dia akan menjadi min 24 per 8, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi X kurang dari sama dengan min 3. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang pertama ya, nilai X yang memenuhi yaitu X kurang dari sama dengan min 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan 4 dikurangi 2X
kurang dari 4X dikurangi 8 adalah, di pembahasannya kita kumpulkan yang sejenis dulu ya. Di sini yang sejenis adalah min 2X dengan 4X, kemudian 4 sama min 8. Kita pindahkan 4X-nya bawa ke sebelah kiri, sehingga dia akan menjadi min 4X. Min 2X-nya tetap. Kemudian kurang dari min 8-nya tetap, 4-nya kita pindahkan bawa ke sebelah kanan, sehingga dia akan menjadi min 4. Kemudian kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga dia akan menjadi min 2X min 4X, dapat hasilnya min 6. Kurang dari min 8 dikurangi 4 dapat hasilnya min 12. Nah, di sini karena nilai variabel X-nya ada negatif, kita kalikan ya, supaya menjadi positif. Di kedua ruas kita kalikan min 1 supaya X-nya di sini jadi positif, sehingga dia akan menjadi min 6X kali min 1, dapat hasilnya 6X. Kemudian dia akan berubah tanda ya. Kalau dikalikan min 1 pada ruas kiri, maka dia akan berubah tanda menjadi kebalikannya ya. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian di sebelah kanan juga dikalikan min 12 dikali min 1, hasilnya 12 ya. Sehingga dapatlah hasilnya X lebih dari 12 per 6. Ini kita sederhanakan menjadi X lebih dari 2. Jadi jawaban untuk contoh soal nomor 2 adalah X lebih dari 2 ya. Sudah selesai untuk contoh soal nomor 2. Jadi untuk contoh soal yang nomor 2 ini, karena dia kedua ruas ini dikalikan dengan min 1, maka terjadi perubahan tanda ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini apabila kalian menemukan contoh soal seperti contoh soal yang nomor 2 ini. Perhatikan ya, kalau kalian mengalihkan kedua ruas dengan min 1 atau negatif, maka dia akan terjadi perubahan tanda ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3 ya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 6 dalam kurung 2X plus 10 kurang dari 12 dikurangi 4X adalah, di langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengalihkan 2X plus 10 ini dengan angka 6 ya. Jadi 6 dikali 2X, kemudian 6 dikalikan dengan 10, sehingga dia akan menjadi 12X ditambah 60 kurang dari 12 dikurangi 4X. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, jadi 12X dengan 4X kita bawa ke sebelah kiri ya. Min 4X bawa ke sebelah kiri, sehingga dia akan menjadi plus 4X. Kemudian di sebelah kanannya ada 12, di sini ada plus 60 yang sejenis ya. Kita pindahkan bawa ke sebelah kanan, sehingga dia akan menjadi min 60. Kemudian kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga akan menjadi 12X ditambah 4X, hasilnya 16X, kurang dari 12 dikurangi 60 dapat hasilnya min 48. Ini bentuknya sudah sederhana ya. Kita langsung bisa dapatkan nilai X-nya ya. Jadi X kurang dari min 48, di sini 16X, 16-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya dia bentuk pembagian ya, min 48 per 16. Dapatlah hasilnya X kurang dari min 3. Jadi inilah jawaban untuk nilai X pada contoh soal yang nomor 3 ya. Sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat, yang terakhir di pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurang dari sama dengan 2X plus 4 kurang dari sama dengan 7 adalah, nah ini bentuknya agak berbeda sedikit ya, kanan kiri ada tanda pertidaksamaannya. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah
Karena kita ingin mencari nilai X-nya, otomatis plus 4 yang ada di sini kita harus hilangkan. Bagaimana cara kita menghilangkan? Dengan cara mengurangi dengan dirinya sendiri supaya jadi 0. Sehingga dia akan menjadi, nah, kalau di tengah-tengah ini kita kurangi 4, jadi plus 4-nya supaya hilang, kan kita kurangi 4 ya. Maka di kiri maupun kanannya juga harus dikurangi 4 ya. Di kiri kita kurangi 4, di kanan juga kita kurangi 4 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 kurang 4 dapat hasilnya min 1, kurang dari sama dengan, karena di sini plus 4 dikurangi 4 sudah habis 0, jadi kita tuliskan saja 2x-nya. Kemudian kurang dari sama dengan 7 dikurangi 4 dapat hasilnya 3 ya. Kemudian di sini masih ada angka 2-nya ya. Kita ingin menghilangkan 2-nya ini supaya jadi X saja. Maka kita bagi dengan dirinya sendiri supaya 2-nya hilang atau menjadi 1 aja. Sehingga dia akan menjadi, karena di tengah-tengah ini kita sudah bagi dengan dirinya sendiri atau kita bagi dengan 2, maka di sebelah kiri dan kanannya itu juga harus adil ya. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan ya. Harus adil, jadi kanan kiri kita sama-sama juga bagi 2, sehingga dia akan menjadi min 1 per 2 kurang dari sama dengan 2x per 2 kurang dari sama dengan 3 per 2 ya. Kita sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan, sehingga dia akan menjadi min 1 per 2 kurang dari sama dengan x, karena di sini 2 bagi 2 itu 1, jadi sisanya x aja, kurang dari sama dengan 3 per 2. Jadi ini sudah sederhana ya bentuknya ya. Jadi inilah hasil dari penyelesaian pertidaksamaan untuk contoh soal yang nomor 4 ya. Min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 per 2 ya. Sudah selesai untuk contoh soal nomor 4. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan materi Ibu pada hari ini. Semoga dengan penjelasan Ibu tadi bisa kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang kurang dipahami, bisa kalian putar ulang video ini, atau kalau kalian ingin bertanya bisa langsung melalui WA group atau personal di WA ya. Jadi seperti biasa, selanjutnya akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing. Silakan dapat dibaca petunjuknya dengan baik ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap jaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian sedang bepergian keluar rumah. Oke, Ibu tutup video materi kali ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.